Baik teman-teman, ketemu lagi bersama kami, mahasiswa program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Kupang. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asuransi. Di sini juga saya bersama kedua teman saya yang akan membawakan materi tersebut. Perkenalkan, nama saya Cristiano Kevin de Jesus Luti dan teman saya Stefania Balimema dan Novel Danius Poto. Baik, yang pertama pengertian asuransi. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko dengan cara mengalihkan atau mentransfer risiko tersebut dari pihak pertama ke pihak lain. Dalam hal ini adalah kepada perusahaan asuransi. Pelimpahan tersebut didasari dengan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain. Baik, selanjutnya prinsip dasar asuransi. Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarang. Setiap perjanjian dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya. Prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud ialah sebagai berikut. Berikut prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud, yaitu 1. Insurable interest. Yang kedua, utmost good faith. Yang ketiga, proximate cause. Yang keempat, indemnity. Yang kelima, subrogation. Dan yang terakhir, contribution. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Stefania Balimema. Baik, yang selanjutnya tujuan asuransi. Pada dasarnya, tujuan masyarakat menjadi nasabah perusahaan asuransi untuk mengurangi risiko yang pasti, misalnya kematian dan mungkin misalnya kecelakaan terjadi dalam masyarakat dengan cara mempertanggungan risiko tersebut pada perusahaan asuransi atau risiko yang terjadi dalam masyarakat akan ditanggung perusahaan asuransi. Selanjutnya, fungsi asuransi. Dalam fungsi asuransi terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, pengalihan risiko, yang kedua, penghimpun dana, yang ketiga, premi seimbang. Ada pula jenis-jenis asuransi. Dilihat dari segi fungsi asuransi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, asuransi kerugian, yang kedua, asuransi jiwa, yang ketiga, reasuransi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Novel Danius Poto. Selanjutnya dilihat dari segi pemilikan. Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa, ataupun reasuransi, yaitu sebagai berikut. Pertama, asuransi milik pemerintah. Yang kedua, asuransi milik swasta nasional. 3, asuransi perusahaan asing. 4, asuransi milik campuran. Kesimpulannya adalah seperti pada perjanjian pada umumnya, maka perjanjian asuransi terbentuk saja adanya kata sepakat atau konsensus antara pengambil asuransi dengan penanggung, dan sejak saat itu pula timbul hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut. Dari presentasi kami mengucapkan terima kasih.